Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita dan kegiatan kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal yang pertama, mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang hidup berbahagia. Saudara, berbicara tentang kebahagiaan, setiap kita pasti merindukan kebahagiaan. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti merindukan mengalami kebahagiaan di dalam kehidupannya. Kenapa manusia berjuang untuk mencapai kebahagiaan? Kenapa manusia bekerja keras untuk mencapai kebahagiaan? Tetapi yang menjadi masalahnya adalah seringkali begitu banyak orang berlari kepada tujuan atau di jalan yang salah untuk mencapai kebahagiaan. Bayangkan saudara, kalau kita mencari sesuatu yang seharusnya kita menuju ke kanan, karena yang kita cari itu ada di kanan, tetapi kemudian kita berjalan menuju ke kiri. Makin kita berjuang, makin kita berjalan, makin kita berusaha, makin jauh kita dari apa yang kita cari. Itu yang dialami oleh begitu banyak orang, saudara. Dia mencari kebahagiaan dalam hidupnya dengan memperjuangkan perkara-perkara dunia. Dan yang sangat menyedihkan adalah ketika dia berjuang dan bekerja keras dan pada akhirnya dia mencapai apa yang dia inginkan, yang dia pikir itu bisa memberi kebahagiaan, tetapi pada akhirnya dia kecewa. Kenapa saudara? Karena ternyata bukan itu sumber kebahagiaan, padahal itu sudah diperjuangkan sepanjang hidup. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara. Bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita? Bagaimana supaya hidup kita dipenuhi oleh sukacita dan kebahagiaan? Dan kalau Tuhan mengerjakan kebahagiaan itu dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Itu yang saya rindu kita renungkan bersama saudara. Saya percaya ketika malam hari ini saudara buka hatimu untuk merenungkan firman Tuhan, saudara haus akan firman Tuhan, saya percaya saudara akan mengalami kebahagiaan dalam hidup saudara, karena Tuhan bekerja mengerjakan kebahagiaan di dalam kehidupan saudara.
Saya akan membacakan firman Tuhan ini, saudara. Lalu kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, saudara. Di dalam mazmurnya ini, pemazmur menegaskan tentang kebahagiaan hidup. Dan kebahagiaan yang dia bicarakan di dalam mazmurnya ini, yang dia tegaskan di dalam mazmurnya ini, saudara, adalah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang bersumber daripada Tuhan. Yang pertama yang saya ingin kita renungkan, saudara, adalah bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan kita. Di ayat 1 ditegaskan di sana, saudara, bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa, saudara? Orang ini menjaga kehidupannya. Dia menjaga pergaulannya, supaya dia tidak bergaul dengan orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh, dan supaya dia tidak dicemarkan oleh orang-orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh tersebut. Jadi, saudara, untuk mengalami kebahagiaan, di sini ditegaskan bahwa seseorang yang rindu mengalami kebahagiaan, dia harus menjaga pergaulannya supaya jangan bergaul dengan orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Supaya jangan ada tinggal di tengah-tengah mereka. Dan orang yang demikianlah dikatakan orang yang berbahagia, yang menjaga pergaulannya, yang tidak mau dicemarkan. Dan bukan hanya itu, saudara. Yang kedua, untuk mengalami kebahagiaan dikatakan ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kedua yang ditegaskan di sini, saudara, untuk mengalami kebahagiaan adalah menjadikan firman Tuhan, menjadikan firman Allah untuk menjadi kesukaan. Suka merenungkan firman Tuhan dan suka menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dan orang yang demikianlah orang yang berbahagia. Jadi kalau saya dan saudara mau menempuh jalan kebahagiaan, kita rindu mengalami kebahagiaan di dalam hidup kita, jaga hidup kita untuk tidak dicemarkan dengan cara hidup orang fasik, dengan cara hidup orang berdosa, dengan cara hidup para pencemooh. Jaga hidup saudara benar, jaga hidup saudara. Memang kita tidak mungkin menjauhi orang-orang dunia, tidak mungkin kita menjauhi orang-orang berdosa. Malah firman Tuhan berkata bahwa kita malah harus menerangi mereka. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika mereka yang akhirnya mempengaruhi hidup kita, mereka yang akhirnya mencemarkan hidup kita, itulah yang jadi masalah. Itu sebabnya, sebagai kesimpulannya sebenarnya di sini adalah orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak dicemarkan oleh cara hidup orang fasik, orang berdosa, dan para pencemooh. Jaga hidup benar. Dan yang kedua, jadikan firman Tuhan itu jadi kesukaan di dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan mengalami kebahagiaan di dalam hidup saudara. Jadilah pribadi yang suka merenungkan firman Tuhan. Jadilah pribadi yang mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan.
Saudara, selalu saya menegaskan bahwa kenapa ada channel ini, untuk membawa setiap umat-umat Tuhan rindu dan cinta akan firman Tuhan, di mana ada renungan malam, ada renungan pagi. Silakan dicari saudara. Kalau saudara belum subscribe renungan ini, silakan di subscribe. Maka saudara akan berlangganan setiap pagi dan setiap malam saudara akan mendapatkan renungan. Sebelum saudara tidur, saudara merenungkan firman Tuhan. Sebelum saudara bekerja, saudara merenungkan firman Tuhan. Maka dengan demikian, hidup saudara akan diisi oleh firman Tuhan. Dan kesukaan saudara adalah firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan menjadi kesukaan di dalam kehidupan saudara. Maka dengan demikian kita akan mengalami kebahagiaan hidup. Saudara, kalau kita sudah melakukan itu, maka kita akan berbahagia. Kenapa? Karena dikatakan di ayat yang ketiga bahwa orang yang menjaga hidupnya benar dan suka kepada firman Tuhan, orang tersebut akan menjadi orang yang berbahagia. Kenapa saudara? Karena ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Orang tersebut akan menghasilkan buah dalam kehidupannya. Ada buah-buah kehidupan yang dia hasilkan, yang bisa dinikmati oleh orang lain di dalam kehidupannya. Saudara, di dalam Yohanes pasal 15 ditegaskan di sana bahwa Tuhanlah, Yesuslah yang menjadi pokok anggur, dan kita adalah carang-carangnya, ranting-rantingnya. Dan kalau ada ranting yang tidak berbuah, dipotongnya. Kita harus berbuah, saudara. Ada buah-buah kehidupan yang kita hasilkan, yang bisa dinikmati oleh Tuhan, dinikmati oleh orang banyak. Dan bagaimana supaya kita berbuah? Di sini ditegaskan bahwa orang yang berbuah itu adalah sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan orang yang seperti pohon tersebut yang ditanam di tepi aliran air adalah orang yang di dalam hidupnya dia hidup dalam kebenaran, dan dia suka akan firman Tuhan, dia haus akan firman Tuhan. Maka dengan demikian hidupnya akan berbuah. Sangat jelas saudara, bahwa kalau orang menjaga hidupnya benar sesuai dengan kehendak Tuhan, bahwa orang yang dalam hidupnya dia rindu firman Tuhan, maka orang tersebut akan menghasilkan buah-buah kehidupan dalam kehidupannya. Dia akan jadi saksi bagi banyak orang, sehingga ada orang bertobat. Itu bagian dari buah yang kita hasilkan. Ketika kita mempengaruhi kehidupan orang lain, karena kita hidup dalam kebenaran, kita cinta firman, dan orang-orang lain pun mengikut cara hidup kita, itulah buktinya bahwa hidup kita sudah berbuah. Dampak positif dari kehidupan kita itu menjadi nyata bagi orang lain. Itulah buah kehidupan yang kita hasilkan dalam hidup kita. Jadi yang pertama saudara, kenapa berbahagia orang yang hidup benar dan orang yang mencintai firman? Kenapa? Karena hidupnya akan berbuah. Ada buah kehidupan, ada dampak yang jelas nyata dari kehidupannya. Dan yang kedua saudara, masih ayat yang ketiga, di sana dikatakan, dan yang tidak layu daunnya. Saudara, yang kedua dikatakan di sini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya. Kenapa tidak layu daunnya? Sekalipun musim kering saudara, sekalipun musim panas, kenapa tidak layu daunnya? Karena dia ditanam di tepi aliran air. Karena selalu ada air yang tersedia untuk menyegarkan dia, untuk menyegarkan pohon tersebut. Demikian juga di dalam kehidupan kita saudara. Bagaimana supaya kita tangguh, kuat. Apapun musimnya, apapun yang kita lalui, kita tetap kuat, kita tetap tangguh. Maka kita harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Supaya kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup benar, dan kita harus mencintai firman Tuhan.
Kalau itu yang terjadi, maka kita akan mengalami kebahagiaan dalam hidup kita. Karena Tuhan itu akan memberi kekuatan bagi kita, menjadikan kita menjadi pribadi yang tangguh, saudara. Tidak gampang goyah, sekalipun ada masalah, ada tantangan kehidupan yang harus dihadapi. Namun seperti pohon tadi yang tidak layu daunnya karena ada kekuatan. Ada aliran-aliran air kehidupan yang selalu mengalir daripada Tuhan untuk menguatkan kita dalam segala perkara. Itu yang kedua, saudara. Tuhan memberi kekuatan sehingga orang tersebut berbahagia. Lalu yang ketiga, masih ayat yang ketiga, saudara, bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang pertama dikatakan orang tersebut menghasilkan buah dalam kehidupannya. Yang kedua, Tuhan memberi kekuatan kepada orang itu. Sama seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Selalu ada kekuatan yang mengalir. Selalu ada air kehidupan yang mengalir. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang ketiga, saudara, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara rindu mengalami keberhasilan dalam apapun yang saudara kerjakan? Kalau saudara merindukan itu, saudara harus sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara. Sehingga saudara akan mengalami keberhasilan. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara perbuat, saudara mengalami keberhasilan di dalam kehidupan saudara. Saat ini, saudara, apakah saudara rindu mengalami keberhasilan dalam bisnis saudara? Dalam usaha saudara? Saudara rindu mengalami keberhasilan di tengah-tengah keluarga saudara? Saudara rindu mengalami keberhasilan dalam banyak hal di dalam kehidupan saudara? Kalau saudara rindu mengalami keberhasilan itu, maka jadilah sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang yang bagaimana yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? Orang yang menjaga hidupnya benar. Orang yang haus dan rindu selalu akan firman Tuhan. Saudara, alami keberhasilan dalam hidup saudara dengan mencintai firman Tuhan. Setiap hari disiplin merenungkan firman Tuhan. Alami keberhasilan dalam hidup saudara dengan saudara hidup menjalani hidup saudara di dalam kebenaran-kebenaran prinsip firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita sungguh-sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang suka kepada firman Tuhan. Berbahagialah. Hari ini pun saya percaya kita rindu kebahagiaan itu. Itu sebabnya mari kita jalani hidup kita dalam kebenaran. Mari kita rindukan dan haus akan firman Tuhan, supaya kita hidup berbuah, supaya kita tangguh dan kuat di dalam musim apapun, supaya kita berhasil dalam apapun yang kita kerjakan. Biarlah firman Tuhan ini digenapi di dalam kehidupan saudara. Saudara mengalami kebahagiaan dalam hidup saudara, karena Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan raih janji-janji firman Tuhan untuk saudara mengalami kebahagiaan. Karena saudara sama seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Karena apapun yang saudara perbuat, saudara tetap tangguh dan kuat. Dan apapun yang saudara perbuat, saudara berhasil. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan saudara. Raih janji firman Tuhan itu. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Namun biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi dasar bagi kita untuk berdoa dan juga untuk menjalani hari kita di sepanjang hari ini. Syukur bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati setiap saudara, telah membangkitkan iman saudara, sehingga hari ini saudara bisa melaksanakan segala aktivitas saudara berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini,
Saya rindu berdoa bagi setiap saudara, mendoakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, mendoakan profesi saudara, bahkan mendoakan segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara bisa menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan penuh kelegaan dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, bahwa Allah kita sanggup memberkati setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, apapun yang mereka akan lakukan, biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah penyertaan-Mu nyata dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Karena dengan penyertaan-Mu lah mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Dengan penyertaan-Mu lah maka apa yang mereka kerjakan itu akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya biarlah penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan itu berhasil, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan yang besar, campur tangan Tuhan yang dahsyat. Mereka akan menyaksikan betapa luar biasa berkat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan yang mereka alami dalam penyertaan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena dengan hikmat-Mu lah mereka akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Dan dengan hikmat-Mu lah maka mereka akan berhasil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan mereka hikmat dalam bertindak, berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan, berikan mereka hikmat dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga mereka melakukan semuanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain melakukannya. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, ajar mereka mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Biar apa yang mereka tanam, biar apa yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan itu berhasil ya Tuhan. Berkati para petani, mereka punya peran yang besar dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya berkati mereka dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka, berikan mereka kesehatan, penyertaan Tuhan nyata bagi para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai pedagang. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Biar perusahaan mereka, biar bisnis mereka, biar apa yang mereka perjualbelikan, Tuhan jadikan itu berhasil dalam nama Yesus. Tuhan jadikan itu berkembang dan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun situasi dan kondisi ini sulit,
Situasi dan kondisi ini berat, tetapi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan, diberkati oleh Tuhan. Segala bisnis mereka, usaha mereka, dagang mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan mereka Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga campur tangan memberkati kehidupan dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, kebutuhan mereka tercukupi, keluarga mereka juga tercukupi. Berkati mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai honorer. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, rancangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter, sebagai bidan, perawat, dalam bidang medis. Tuhan campur tangan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka bertanggung jawab dan mengerjakan semuanya dalam hati nurani yang murni. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, para PNS ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bapa yang baik, bangsa dan negara ini telah menjamin kehidupan mereka. Biarlah mereka juga mengabdi bagi bangsa ini dengan cara yang terbaik untuk kemajuan bangsa kami lebih cepat ya Tuhan. Berkati semua para PNS, ajar mereka bekerja dengan cara yang terbaik, ajar mereka melakukan dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi TNI Polri, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati mereka dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ada dalam situasi dan kondisi pengangguran, disebabkan oleh sulitnya lapangan kerja, atau mungkin disebabkan oleh karena di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Ada begitu banyak yang memohon pertolongan, memohon doa bagi yang sedang ada dalam situasi pengangguran supaya dapat pekerjaan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dan bukakan lapangan kerja bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi orang-orang tua yang sudah pensiun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan sukacita, kedamaian dan ketentraman bagi mereka di masa-masa pensiun mereka, di masa tua mereka. Tuhan tolong dan memberkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil di dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Karena tanpa kesehatan tidak mungkin kami bisa bekerja,
kami bisa berkarya ya Tuhan. Itu sebabnya hamba rindu berdoa bagi kesehatan semua anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Saudaraku, jika saudara sedang mengalami sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita mulai berdoa dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan memberkati, Tuhan lakukan mujizat kesembuhan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang dimana begitu banyak yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Berkati juga dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan kadar gula di dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu ya Bapa yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan kerjakan mujizat-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, yang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dari hipertensi mereka, sembuhkan mereka dari kolesterol yang sedang mereka derita. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada anak-anak-Mu yang sakit kanker ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan kesembuhan anak-anak-Mu Bapa. Bapa yang baik, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa buat kesembuhan penyakit saudara. Bapa yang baik, apapun penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, yang mereka sedang sebutkan di hadapan-Mu saat ini, dengar doa mereka Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba rindu mendengar kesaksian anak-anak-Mu ya Bapa. Itu sebabnya kerjakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan dan beban hidup. Hamba menopang mereka dalam doa apapun yang menjadi masalah, beban, persoalan kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi beban persoalan mereka terbebaskan, terlepaskan, mereka dilegakan. Angkat segala beban persoalan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga-keluarga mereka tetap menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati mereka dalam peran mereka masing-masing sebagai suami, berkati mereka untuk menjadi imam di tengah keluarga, sebagai istri, berkati mereka untuk menjadi penolong di tengah keluarga. Anak-anak, berkati mereka untuk takut Tuhan dan tunduk kepada orang tua. Berkati semua keluarga, anak orang tua, sanak saudara, suami istri, berkati semuanya untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini doa-doa kami sudah didengar dan Allah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan di pagi hari ini. Kalau saudara rindu terus berlangganan melalui channel ini, saudara diberkati setiap hari melalui channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan, saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, dan keberhasilan kesuksesan kiranya menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.